ini dia ojeknya, tinggal satu lagi. Mas, ojek ya? Aduh. Wanita seperti kamu itu mata duitan. Pak, maaf ya Pak. Apa? Saya tuh nggak kenal sama Bapak dan saya bekerja di sini itu untuk mencari nafkah untuk diri saya sendiri. Usah banyak ngomong. Aku tahu kamu kerja di sini itu untuk memanfaatkan atasan kamu supaya kamu itu bisa menghasilkan uang. Iya. Hentikan. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya. Ini udah jam berapa ya? Aduh, kayaknya kesiangan deh. Ini gara-gara aku begadang nih semalam nih. Bentar, aku cek dulu aja deh sebelum jauh dari rumah. Takutnya ada yang ketinggalan. Enggak. Udah lengkap semuanya. Tapi kalau aku harus jalan kaki pasti terlambat banget sih. Apalagi kalau masih nunggu angkutan umum. Aduh, mau naik apa ya? Cari ojek aja kali. Iya, aku harus cari ojek. Duh, tapi di mana ya? Dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Sebentar lagi aku akan ada pertemuan rapat. Jadi aku harus cepat-cepat datang ke kantor. Biasanya di depan ada pangkalan ojek sih. Hah, ini dia ojeknya, tinggal satu lagi. Mas. Ojek ya? Mas, tolong anterin saya ke kantor ya. Saya mau lamar kerjaan. Maaf, tapi Mbak. ini udah kesiangan, Mas. Ini biasanya tuh pangkalan ojek langganan saya. Tapi ojek-ojek yang lain pada nggak ada, cuma Mas. Berarti ini yang terakhir kan? Tapi saya, Bu. Ayo Mas, cepetan Mas. Aduh, daripada saya terlambat nanti saya nggak dapat kerjaan. Ayo Mas, cepetan. Ini loh, kurang 15 menit lagi udah masuk. Ayo cepetan. Iya Mbak. Iya Mbak, iya. Mau saya antar kemana Mbak? Itu loh Mas, ke kantor saya Berkah. Cepetan ya. Oh iya. Mau kan? Nanti kalau nggak tahu saya kasih tahu jalannya ya. Oh iya Mbak. Cepetan, Mas. Wah, ternyata aku ini tidak kalah ganteng juga, sama dengan Syahrul Khan. Syahrul Khan mah lewat. Ini sudah hampir sama dengan aktor laga Duryudana nih. Sangkuni. Duryudana. Siapa yang kamu panggil Duryudana? Duryudana, Bu. Sini. Duryudana itu adalah aktor antagonis, Bu. Duryudana atau Durhaka? Durjana, Bu. Kamu kalau ngomong nggak usah celometan loh ya. Aku ini ngomong bener-bener sama kamu, nggak usah celometan. Itu mulut kamu bersihin dulu, ada apanya tuh putih-putih. Habis makan di warteg, Bu. Ya udah bersihin dulu, nggak usah jorok dong jadi orang. Ya, Bu. Kurang ajar kamu ya. Ini baju mahal, bukan dibuat serbet. Saya nggak mau serbet, Bu. Terus?
cuman mau cium parfum ibu. Parfumnya pakai apa, Bu? Mungkin ibu pakai parfum yang KW, Bu. Pak Romi. Iya, Bu. Aku kasih tahu ya sama kamu ya. Kalau ngomong itu yang sopan. Kalau udah nggak bisa ngomong yang sopan, itu ajarin dulu mulut kamu sekolahin lagi. Bu, ini kan masih jam kerja, Bu. Tidak ada salahnya kalau kita bercanda dulu, Bu. Merefresh otak, Bu. Enggak. Supaya otak kita itu bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan benar, Bu. Kalau seandainya ibu baru datang nih, langsung kayak gini nih, Bu. Siapa yang mau berteman dengan ibu? Temen aku banyak kok, tanpa berteman sama aku nggak bakalan ngurangin teman-teman aku yang lain. Emang udah face wajah aku tuh kayak gini. Kalau kamu mau seperti wajah aku, coba contohin. Sama tuh pipinya kan sama kayak punya aku. Aku tonjok kamu ya. Ini Gitu, area Bu. kantor, Romi. Kamu itu harus yang sopan, aku ini atasan kamu. Iya, Bu. Saya cuma bercanda, Bu. Ibu nggak bisa diajak bercanda. Nggak ada untungnya saya mau bercanda sama kamu, nggak berfaedah buat hidup saya untuk bercanda sama kamu. Kamu tuh bukan orang penting di hidup saya, nggak perlu tuh saya harus bercanda, saya harus ketawa sama kamu, saya harus senyum sama kamu, itu nggak perlu bagi hidup saya. Udah ya, kamu ini udah besar, ayo kerja, ngapain masih berkaca-kaca di sini? Nggak bakalan ngubah tuh wajah kamu. Jam 7.40, Bu. Ya kamu harus standby di ruangan kerja kamu. 5 menit lagi kamu nggak pergi dari parkiran, aku tandain kamu ya. Cawang, Bu. Mentang-mentang jadi atasan. Aku ajak bercanda nggak mau. Padahal senyum itu adalah termasuk ibadah. Bu Vina beda. Baru datang aja, mukanya udah sinis. Padahal senyum itu kan indah. Bu Vina, Bu Vina. Kerja doang yang dipentingin. Itu di sana cepetan. Udah, di sini aja. Stop. Oke. Makasih banyak ya. Siapa tuh yang bonceng sama Ferry? Maksud aku Pak Ferry. Kok bisa-bisanya sih dia bonceng sama Pak Ferry? Padahal nih karyawan di sini nggak ada yang berani satu pun bonceng sama Pak Ferry. Kurang ajar banget. Sebentar ya Mas, sebentar. Ini, nih kembaliannya ambil aja nggak apa-apa sebagai tanda terima kasih saya karena Mas sudah mau nganterin saya dengan cepat ke kantor ini. Makasih banyak tapi ya. saya bukan. Udah Mas, terima aja. Ini anggap aja rezeki Mas dari saya ya. Saya juga terima kasih banyak udah mau bantuin saya. Kalau nggak ada Mas mungkin saya udah terlambat Mas. Lihat nih jamnya nih, 5 menit lagi. Ini udah dimulai. Jadi kalau nggak ada Mas mungkin sekarang nih saya masih di jalan kaki, apalagi masih nunggu angkutan umum. Aduh Mas tahu sendiri kan angkutan umum itu nunggunya lama banget, nggak setiap saat ada. Untung ada ini, apalagi Mas tukang ngojek pakai motor sport, wih keren banget. Berarti Mas bisa mengantarkan penumpangnya itu dengan cepat, lebih cepat daripada yang lain. Ini adalah nilai plus buat Mas daripada ojek-ojek yang lain, bisa lebih cepat, keren lagi motornya. Hebat ya Mas, motor keren kayak gini dibawa ngojek, Mas aja nggak gengsi, keren. Semoga lancar rezekinya ya. Ya udah Mas doain saya ya, semoga saya bisa dapat kerjaan di kantor ini. Nih saya udah siapin berkas dari beberapa hari yang lalu. Sampai tadi malam itu saya begadang Mas, nggak bisa tidur gara-gara mikirin ini semua nih. Saya takutnya. Tapi kalau dia lihat-lihat dari pakaiannya, dia tuh masih pelamar kerja deh. Atau enggak dia tuh mau interview di sini ya? Aku harus cari tahu nih. Aku nggak rela sama sekali ngelihat Pak Ferry tuh boncengan sama cewek manapun. Nggak bisa aku biarin nih. Aku aja yang mau bonceng sama Pak Ferry nggak bisa. Aku rela-relain nggak bawa mobil, aku rela-relain nggak bawa kendaraan ke sini, cuma mau dibonceng sama Pak Ferry. Tapi nggak bisa. Ini kok gampang banget sih cewek itu. Was kamu ya. Mbak mau ngelamar di sini. Iya. Kalau ngomong itu Mbak harus ada titik dan koma. Jangan kayak kereta api, main jalan aja. Ya maaf Mas, ini kan saya tuh harus bersemangat. Saya tuh harus semangat karena kalau saya nggak semangat, ya saya ogah-ogahan nih mau lamar kerjaan, tapi saya tuh harus dapat kerjaan ini Mas, karena saya kalau tidak dapat kerjaan saya nggak dapat gaji, terus saya nggak bisa belanja apa yang saya inginkan. Saya tuh harus punya kerjaan Mas. Ya udah kalau kayak gitu nih,
ongkosnya saya balikin sama mbaknya. Nggak bisa. Ini udah saya kasih sama Mas. Anggap aja ini tuh sedekah saya, Mas. Kembaliannya tuh udah ambil aja. Pak. Lagian ya, saya minta doanya, Mas. Nanti kalau saya keterima di kantor ini, terus saya suatu saat ketemu sama Mas lagi, saya akan kasih 2 kali lipat deh. Kalau ngojek lagi saya, ya. Semoga aja nanti kita ketemu lagi ya, Mas. Gini Mbak itu kan masih mau melamar pekerjaan di perusahaan ini. Jadi ini uang pasti dibutuhkan oleh Mbak. Jadi simpan aja. Nggak apa-apa, Mas. Udah pegang aja. Mas itu juga lebih membutuhkan. Mas, motor gede kayak gini pasti bahan bakarnya itu juga lebih banyak daripada motor-motor biasa. Mas itu biar bisa ngojek gitu, biar bisa dapat pelanggan, biar cepet nganterin kemana-mana. Sat gitu. Ya, oh ya, Mas. Ini udah hampir masuk. Saya mau masuk dulu ya, Mas. Saya takut terlambat. Makasih banyak ya, Mas. Permisi, Pak. Dia siapa, Pak? Sini. Bapak mulai kapan jadi tukang ojek, Pak? Itu yang saya pikirkan. Tadi kan saya cuma main ke rumah sahabat saya dulu. Terus saya mau naik motor, tiba-tiba dia datang. Aku dikira tukang ojek. Terus dia langsung tiba-tiba naik sebelum aku izinin naik. Saya tahu, Pak. Kenapa Bapak disangka tukang ojek, Pak? Kenapa? Karena ewok Bapak masih belum dipotong, Pak. Ewo? Apa Ewo? Lewat. Mungkin ya. Tapi aku suka sama cewek yang tadi. Dia itu punya semangat hidup. Dia itu selalu ceria. Kamu kan bagian HRD. Betul, Pak. Kamu jangan lupa terima dia. Siapa? Kalau interviewnya hasilnya bagus. Siapa? Apapun yang diperintah oleh Pak Ferry, saya bakalan melaksanakan. Dan jangan pernah bocorkan kalau saya itu adalah atasan dia. Siapa? Biar saya jadi tukang ojek aja di depan dia. Siapa? Ya udah. Kemana, Pak? Kamu mau kerja atau mau tetap di sini? Mau jadi tukang parkir? Ya udah. Aku jadikan kamu tukang parkir di sini. Enggak, Pak. Saya ke ruangan saya, Pak. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat ongkos 50.000. Nggak apa-apa. Tapi asik juga cewek itu. Baru pertama kali aku ketemu sama cewek yang sesantai dia, yang selalu ceria. Aku dikira tukang ojek. Emang ada tukang ojek naik motor sport? Yang ada itu motor vlog buat konten, pakai motor sport, pura-pura jadi tukang ojek. Dadah aja. Tapi daripada mobil, aku lebih enak naik motor aja. Lebih set gitu. Astaga, aku lupa. Aku sebentar lagi kan ada rapat. Aku harus persiapkan semuanya. Gara-gara wanita itu bikin konsentrasi aku buyar. Masih kotor nih. Licin banget nih. Kinclong. Kerja. Awas Mbak, licin. Iya, Mas, maaf. Aduh, gimana ya? Saya injek lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mbak. Aduh, maaf ya Mas ya, saya nggak sengaja. Oh ya, ngomong-ngomong, saya mau nanya dong. Di sini ruangan HRD di mana ya? Oh, ruangan HRD. Mbak tinggal lurus, terus belok kiri. Di sana ada koridor. Oh, berarti Di dekatnya. Oh ya, berarti koridor itu ada ruangan HRD di situ. Iya, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mas ya. Itu ada Pak Romi. Dia HRD di sini, Mbak. Lebih baik Mbak nanya aja ke Pak Romi. Oh, bapak-bapak yang gendut itu. Iya bener, Mbak. Masa HRD sih, Mas? Tapi kok nggak meyakinkan gitu ya? Ya dari penampilannya sih nggak meyakinkan, Mbak. Tapi memang betul dia HRD di sini. Permisi, Pak. Gimana? Ojeknya gantengan? Ganteng banget, Pak. Tapi kalah sama aku. Aku adalah seorang HRD dan dia hanyalah seorang ojek. Dan kamu hanya membutuhkan aku sekarang, bukan tukang ojek itu. Iya bener, Pak. Kalau tadi pagi mungkin saya butuh sama tukang ojek itu. Sekarang saya butuhnya sama Bapak. Oh ya, perkenalin Pak. Nama saya Baby Vicky Putri. Nama saya Romi Paki. Iya. Masukin apa, Pak? Enggak, kurang. Hah? Pas. Pas. Iya. Gini, Pak. Jadi begini, Pak.
Saya datang ke kantor ini, saya ingin melamar pekerjaan di sini. Bapak bisa lihat dulu berkas-berkas yang saya bawa. Tenang, kalau cuma masalah melihat data, itu nanti di ruangan saya. Oh iya Pak. Sekarang, perkenalkan dulu nama kamu, asal kamu dari mana, dan tujuan kamu mau bekerja di sini itu apa? Oh ini nggak sekalian di ruangan Bapak aja? Enggak, di sini. Biar Mas Adi ini bisa denger juga. Karena ini adalah bawahan saya yang paling cerdas. Iya. Untuk mengepel semua lantai supaya lantai-lantai di sini itu bisa menjadi bersih dan kinclong. Bukan gitu, Pak Adi? Ya betul Mbak. Harusnya yang jadi HRD itu kamu. Justru dia itu harusnya jadi OB. Ih, gimana sih kok kebalik? Tapi memang nasib saya menjadi OB, Mbak. Mau gimana lagi? Bisik-bisik apa? Iya, begini Pak Romi, saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Bibi Putri Besimirta. Saya berasal dari Kota Bondowoso dan saya ingin bekerja di kantor ini untuk mengasah kembali pengetahuan dan ilmu saya. Saya juga pernah punya pengalaman kerja Pak selama 1 tahun ya. Jadi Bapak nanti bisa lihat untuk lebih detailnya, Bapak bisa cek kembali di sini. Kamu diterima. Hah? Tanpa interview Pak? Nggak usah. Saya melihat dari visi dan misi kamu untuk mau masuk ke kantor ini, itu sudah bagus. Tapi nggak usah saya mengoreksi data-data kamu ini. Bapak serius? Terima kasih dong. banyak ya Pak ya, terima kasih banyak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Bagus. Pak Romi, Ya, Bu. dia pelamar kerja baru ya di sini. Iya, Bu. Biar saya aja yang ngurus. Tapi dia sudah saya terima, Bu. Biar saya aja yang urus, ya? Oh, iya, Bu. Kalau begitu saya serahkan karyawan baru ini kepada Ibu. Mbak sekarang menjadi tanggungan Ibu Vina. Iya, siap. Ini Pak gimana? Kasihkan sama Bu Vina. Mbak sekarang sudah menjadi tanggung jawab Bu Vina. Iya, siap Pak. Ini gimana Pak? Kasihkan sama Bu Vina dong. Iya, baik Pak. Ini sih, Bu. Iya. Adi, kamu bersihin di tempat yang lain ya? Oh iya siap Bu. Tapi awas masih basah lantainya Bu. Iya. Halo Bu Vina, perkenalkan nama saya Bebivki. Udah tahu kok. Siapa namanya? Bebivki Putri Bu. Jadi dipanggil siapa? Panggil Putri aja. Iya. Tadi saya lihat kamu boncengan sama cowok pakai motor sport. Iya Bu. Siapa kamu? Berani banget kamu bonceng sama dia. Bukan siapa-siapa saya Bu. Kamu jangan bohong ya sama saya. Saya tanya sekali lagi sama kamu. Kamu siapa dia? Tapi beneran saya bukan siapa-siapa dia Bu. Tadi dia itu mangkal di pangkalan ojek. Jadi ya saya ngojek sama dia Bu, datang ke sini daripada saya terlambat. Hah? Itu cuma alasan belaka kamu. Saya beneran nggak alasan, tapi itu emang kenyataannya Bu. Saya nggak kenal sama dia, dia sebatas tukang ojek. Abis nganterin saya ke sini ya udah, saya selepas itu saya nggak kenal lagi. Ya kalau emang kamu nggak kenal sama dia, ngapain kamu bonceng sama dia? Seharusnya kan kamu punya mulut. Punya mulut itu difungsikan, digunakan. Tanya dulu dong. Nggak usah main bonceng seenak kamu. Loh Bu, tadi saya tuh udah nanya. Terus dia cuma iya-iya aja ya. Saya pikir dia tukang ojek beneran Bu. Nggak ada penolakan sama sekali dari dia. Ya berarti bukan salah saya dong Bu. Enggak, aku nggak percaya sama omongan yang keluar dari mulut kamu. Nggak mungkin aku tahu sifat dan sikap cowok itu. Nggak ada bukti kan tentang omongan kamu kalau emang cowok itu mau-mau aja bonceng kamu, iya? Iya, kalau Ibu nggak percaya, nanti saya cari lagi deh orangnya, terus saya bawa ke depan Ibu, biar Ibu bisa tanya langsung. Sini aku kasih tahu ya sama kamu ya. Kamu dengerin ya omongan aku, kamu dengerin baik-baik di telinga kamu. Jangan pernah kamu deket lagi sama dia, sedikit apapun, sekecil apapun, kamu nyentuh dia, apalagi kamu bonceng sama dia, kamu berusaha sama aku. Sejengkal tangan kamu nyentuh dia, kamu berurusan banget sama aku. Tapi saya memang nggak kenal Bu sama tukang ojek itu. Saya nggak bohong kok. Udahlah, kamu ingetin aja omongan aku barusan. Nggak usah dihapus dari memori pikiran kamu. Yaudah sana, kamu bisa pergi ke ruangannya Pak Romi. Ya sudah Bu, kalau gitu saya permisi ya Bu. Iya. Aduh, kacau banget hari ini deh. Maaf Bu, mau tanya ruangan Pak Romi di mana ya? Berani masih ngomong sama aku? Iya, kan tadi Ibu nyuruh saya ke ruangan Pak Romi. Lurus, nanti ada belok kiri, kamu cari tuh ruangan HRD. Sudah, terima kasih ya Bu. Bang.
Aduh, angkat dong sayang. Susah banget. Halo, iya sayang. Halo sayang. Iya, ada apa? Sayang, kamu tahu posisi aku di kantor itu bahaya banget sekarang. Apanya yang bahaya? Kan kemarin-kemarinnya nggak ada apa-apa. Kenapa sekarang ada bahaya? Bahaya apa sih? Kamu bilang kemarin-kemarinnya nggak ada apa-apa. Iya, emang iya. Tapi sekarang ada pelamar kerja baru yang bonceng sama Pak Ferry. Jadi peluang kesempatan aku buat deketin Pak Ferry itu susah banget, sulit. Udah. Aku sekarang lagi sibuk ya. Kamu hanya ada karyawan baru, ada masalah kayak gitu, itu masalah sepele. Masa kamu kalah sama karyawan baru itu? Hah? Apalagi jabatan kamu itu seorang manajer. Jarang-jarang loh wanita jadi seorang manajer. Kamu satu-satunya wanita yang jadi manajer di perusahaan ini. Tapi saya... Udah, aku sibuk. Ih, sayang, kok malah dimatiin sih? Ngeselin banget sih, punya pacar nggak bisa dimintain tolong dikit, nggak bisa curhat dikit. Hah, aku harus waspada nih. Jangan sampai aku kecolongan sama pelamar kerja baru itu. Gimana kan dia itu juga saingan aku. Kesel. Harus gimana ya? Aku harus mencari solusinya supaya aku bisa mendapatkan Vina lagi. Soalnya Vina sudah ada di titik yang tidak baik-baik saja. Sudah ada di ujung tanduk dia. Tapi herannya kenapa Vina itu takut sama calon karyawan barunya. Padahal Vina itu sudah menjabat jadi seorang manajer. Ya Pak. Capek seperti ini. Aku harus mencari solusinya. Gimana supaya Vina itu aman-aman saja dan tidak ada masalah. Soalnya Vina itu sumber mata emas aku. Kalau sumber mata uang aku itu sudah hilang tanpa sebab, aku tidak mungkin jadi apa-apa. Tapi aku tidak bisa diam di sini tanpa melakukan apapun. Aku harus samperin dia. Pura-pura aku tamu dan aku pengen ketemu sama Vina. Ya, ini jalan yang terbaik. Ketika ada masalah kita harus melakukan dan bergerak. Ya, enak banget boncengan. Awas ya nanti kalau aku naik Pajero aku tabrak nanti ya. Sebel aku. Ini yang namanya Pak Ferry yang mana sih? Nggak dikasih tahu fotonya, cuma dikasih tahu namanya. Mana aku tahu. Semua yang terusak yang ada di dalam dunia ini berkumpul. Mas Ojek? Mas Ojek ngapain di sini? Mas Ojek juga kerja di sini? Aduh, kenapa nggak bilang sih, Mas? Berarti Mas itu kerja part-time gitu ya? Ngojek sambil kerja di kantoran. Berarti sebelum kerja di kantoran, Mas itu ngojek dulu, ya kan? Sembarangan kalau ngomong. Siapa yang jadi tukang ojek? Lah, tadi ngapain mangkal di pangkalan ojek? Mas, di tempat Mas tadi berdiam diri di sana itu adalah pangkalan ojek ya? Sejak kapan? Iya, biasanya ada ojek sih di sana. Aku tadi di sana, aku cuma ingin ke rumah teman saya, sahabat saya gitu. Tiba-tiba langsung nuduh aku tukang ojek, langsung naik aja tanpa izin saya. Iya, habisnya Mas tadi tuh kan di sana, itu tempatnya ojek. Ya udah, saya tuh lagi buru-buru, nggak sempet nanya, nggak sempet dengerin Mas itu bilang iya atau enggak. Yang penting saya tuh ngojek ya. Sini. Tadi aku tidak dikasih kesempatan kamu untuk berbicara. Kamu itu terus ngerocos aja. Kamu nggak memberi kesempatan untuk aku menjelaskan semuanya. Iya kan? Emangnya ada apaan sih? Aku itu bukan tukang ojek. Serius? Aduh, terus ngapain dong karyawan juga ya kayak saya? Duh Mas, kenapa nggak bilang sih Mas? Tahu gitu kan tadi saya tuh masih nanya-nanya dulu. Saya ini ya disuruh Pak Romi. Tahu kan sama namanya Pak Romi?
Saya sama Pak Romi itu disuruh untuk menemui seseorang dan memberikan berkas ini. Berhubung saya itu masih baru di kantor ini, jadinya nggak ada yang saya kenal. Ada sih, namanya Bu Vina. Ih, tapi enggak, aku nggak mau nanya sama Bu Vina, galak. Galak? Dia itu memang seperti itu terhadap karyawan baru. Tapi aslinya baik kok, terhadap saya juga baik. Ya iyalah baik, ya mungkin ada hati kali sama kamu. Kok bisa? Iya tadi aja, aku tuh dimarahin habis-habisan tahu sama Bu Vina. Kenapa masalahnya? Ya, gara-gara Bu Vina ngeliat kita berdua tadi boncengan. Kenapa kalau kita berdua? Iya nggak tahu, tanya aja sama Bu Vina. Ih, Jangan ngambek gitu dong, aku kan cuma nanya. iya kesel aja, kan aku juga beneran nggak kenal kan ya sama kamu, cuma sebatas ojek doang kan. Bu Vina pakai marah-marah, langsung main sembarangan, semprot aja melotot lagi matanya. Mas bentar ya, aku mau cari Pak Ferry dulu, mau kasih berkas ini. Nanti kalau kerjaan aku udah selesai kita lanjut lagi ya rumpinya. Sebentar. Kamu mau ke Pak Ferry? Iya. Ya udah, ikut saya anterin. Serius? Serius? Ya udah deh, dari tadi dong, biar nggak muter-muter tahu di kantor yuk. Tapi ada satu hal yang harus aku sampaikan terhadap kamu. Biar kamu nanti ketemu sama Pak Ferry, kamu nggak kaget. Emang kenapa Pak Ferry galak? Pak Ferry itu orangnya suka mainin wanita, apalagi wanita baru atau karyawan baru di sini. Dia itu suka pegang-pegang, remas ini, remas itu. Nah, ada satu solusinya agar kamu tidak dipegang-pegang atau diremas ini, seremes itu. Apaan? Kamu itu harus gandengan sama aku. Nanti Pak Ferry kan tahu nanti kalau kamu gandengan sama aku, jadi kamu itu adalah calon istri aku atau istri aku. Bener-bener ya Pak Ferry udah tua, masih aja mesum. Nggak mikir apa jadi bos tuh kayak gitu. Bukannya tobat, udah tua juga, udah bau tanah, masih aja mesum. Ya udah deh nggak apa-apa. Yuk. Ayo ke Pak Ferry. Tapi nanti jangan lama-lama ya. Abis nyerahin berkas ini kita langsung pergi. Saya merinding kalau deket-deket Pak tua yang mesum. Yuk. Ayo. Udah tua ya? Iya, tua banget. Yuk. Mana sih Vera, katanya mau kesini. Udah jam berapa lagi masih belum datang. Aduh, kerjaan juga masih belum selesai di dalam. Kok tembang sih jadi orang. Apaan sih? Sayang, kamu kok baru datang sih? Jangan manggil-manggil aku sayang lagi. Aku sudah benci terhadap kamu, Vin. Percuma kamu itu menjabat jadi seorang manajer. Satu-satunya wanita di Jawa Timur yang menjadi manajer di perusahaan ini. Tapi apa? Takut sama calon karyawan baru. Wah, Aduh, beda nyali. aku itu bukannya takut, tapi aku tuh rada risih aja. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kamu gimana sih? Kamu tuh nggak ada dukung aku, nggak ada support aku. Kalau aku tidak mau mensupport kamu, sayang, aku gak mungkin sekarang berdiri di perusahaan kamu. Dan Ya aku udah. berpakaian seperti ini supaya aku tidak malu-maluin. Udah, ayo kita masuk. Anggap aja aku itu tamu penting kamu. Gimana? Yakin kamu sayang? Yakin. Aku pengen ketemu sama wanita itu. Secantik apa dia? Kalau seperti bidadari, mungkin dia wajar. Kalau biasa-biasa aja sama dengan wanita-wanita yang ada di sekitaran kota ini, nggak masuk hitungan. Ayo Yaudah. masuk. Ya udah, ayo. Ayo. Tapi jaga sikap ya. Jaga sikap, jaga sopan santun, jaga tutur kata. Baik. Nanti kalau semisal ketemu sama Pak Ferry, Iya. kamu tuh terus tetap gandeng tangan aku. Harus gitu ya? Iya. Kalau kamu nggak pengen dipegang-pegang kayak gini, Ih, mau dipegang-pegang, nggak mau lah. maka dari itu kamu itu harus tetap pegang tanganku ini. Ngerti? Iya, ya udah, tapi kan sekarang masih belum ada tuh Pak Ferry-nya. Iya, nanti sebentar lagi kan ketemu sama Pak Ferry. Emang Pak Ferry ada di mana sih? Kenapa harus naik mobil segala? Pak Ferry sekarang itu ada di kafe apa ya? Permata Indah. Terus kita mau ke sana? Iyalah, kamu kan mau ketemu sama Pak Ferry ya. Aku juga ingin ketemu sama Pak Ferry. Ya udah, aku titip aja nih, aku nggak mau ketemu sama Pak Ferry. Nggak boleh. Kamu itu harus kasih sama dia sendiri. Lah, kalau
kalau sama-sama mau ketemu Pak Ferry, kenapa nggak sekalian aja aku titip sama kamu nih, biar aku nggak ketemu sama Pak Ferry? Nggak bisa. Kalau aku sendirian, nanti aku disemprot. Kalau aku sama kamu nanti, dia itu nggak akan marah-marahin aku. Emang ngaruh ya? Ngaruh lah. Pasti Pak Ferry itu akan memandangi kamu. Tapi tidak akan menyentuh kamu karena kamu akan pegang tangan aku. Oh, ya udah, sana cepetan. Bentar ya, aku cuma sebentar ambil kunci mobil. Ya udah, jangan lama-lama. Ya. Ih, kok? Aku titip ini dulu ya, biar nggak ketinggalan. Iya. Masa iya sih? Ih, ngeri juga ya. Masa iya sih? Pak Ferry segitunya. Tapi di kantor ini kan banyak tuh cewek-cewek cantik. Tapi baik-baik aja tuh mereka. Nggak ada yang ngomongin yang enggak tentang Pak Ferry dari tadi aku lewat. Permisi Mbak. Iya. Bu Mbak Vina, itu calon karyawan baru ya? saya sudah menjadi karyawan di sini, Mas. Perkenalkan. Putri. Saya itu Vero, selaku suaminya Ibu Vina. Tahu kan jabatan Ibu Vina itu manajer di sini. Iya, Pak. Tahu. Jadi kamu jangan seenaknya kamu mendekati atasannya Bu Vina ini. Atasan yang mana ya, Pak? Nanti kamu bakalan tahu sendiri. Saya tidak usah memperjelaskan terhadap kamu. Kamu harus tahu posisi. Kamu baru pertama kali masuk kerja di sini. Tadi dia bilang, istri saya bilang bahwa kamu itu udah ganjen sama atasannya. Maaf, Pak. Saya ketemu aja belum, Pak. Ini saya lagi mau ketemu sama Pak Ferry, mau nganterin berkas. Udah diam, gak usah ngomong. Intinya, kamu itu tidak usah ikut campur urusan Ibu Vina. Iya. Ibu Vina itu mempunyai misi. Dia 1 bulan lagi bakalan mendapatkan uang miliaran dari perusahaan ini. Wah. Justru untung juga bagi saya. Saya selaku suaminya harus mendukung istri. Iya, Kalau Pak. suami tidak mendukung istri, suami itu durhaka. Iya, Pak. Bisa betul. masuk neraka. Betul itu, Ya, Pak. makanya kamu harus ikut aturan Bu Vina ya. Gak usah ikut aturan Pak Ferry. Loh, tapi masalahnya, Pak, saya tuh nggak ada maksud untuk ikut campur urusan Bu Vina apapun itu. Saya juga nggak tahu, saya baru pertama kerja di sini, Pak. Lagian saya nggak tahu sama wajahnya Pak Ferry aja, saya masih belum tahu, Pak. Sudah, cukup gak usah banyak drama. Aku tahu kedatangan kamu dan kamu melamar kerja di sini hingga kamu diterima. Aku tahu niat kamu. Kamu itu ya kriterianya muka-muka polos saja, tapi hatinya busuk ya. Niat kamu bekerja bukan cuma bekerja, tapi pengen mendekati atasannya supaya kamu itu banyak uang. Aduh, Wanita seperti kamu itu mata duitan. Pak, maaf ya, Pak. Apa? Saya tuh nggak kenal sama Bapak dan saya bekerja di sini itu untuk mencari nafkah untuk diri saya sendiri. Saya mencari uang untuk kehidupan saya. Saya nggak ada maksud apapun itu. Saya tidak tahu menau tentang apa yang terjadi di kantor ini. Jadi tolong Bapak nggak usah nyalain saya dong. Ini baru hari pertama saya bekerja, Pak. Stop, gak usah banyak ngomong. Aku tahu kamu kerja di sini itu untuk memanfaatkan atasan kamu supaya kamu itu bisa menghasilkan uang. Hentikan. Ada apa ini kok ribut-ribut? Oh, Pak Ferry. Kedatangan saya, Pak. Saya pengen melihat adik saya. Soalnya adik saya melamar kerja itu tidak izin terhadap saya. Saya kakaknya. Loh, bukannya kamu dulu bilang ngakunya kakaknya Vina? Loh, Ini enggak, Pak. adik jauh, Pak. Ini Iya. adik Ini adik lebih kandung. adik Adik tepatnya. kandung. Oh, jadi kalian bertiga ini adalah saudara. Bukan, Pak, bukan. Tadi bilangnya suaminya Bu. Kok aku manggil Pak sih? Sebenarnya siapa sih? Dia itu Pak Ferry. Serius? Iya. Aku adalah Ferry yang kamu bilang tua bangka, udah kakek-kakek bau tanah. Gak usah dilanjutin, Pak. Sebenarnya kalian saudara. Wah, Enggak, bukan. Sebenarnya kita nggak ada hubungan apa-apa. Kan tadi saya pernah cerita kalau Bu Vina itu marah-marah sama saya gara-gara saya itu boncengan sama Bapak. Nah, terus ini yang cowok ngaku-ngakunya sebagai suaminya Bu Vina juga marah-marah sama saya. Dibilang saya itu mau ikut campur tentang urusan mereka. Saya nggak boleh. Hentikan, Putri. Kamu sudah kurang ajar sama kakak kandungnya ya. Aku kakak kamu, Putri.
Kenapa kamu sudah diterima di pekerjaan ini, kamu itu tidak mengakui kakak kamu? Benar, Apakah benar. kakak kamu itu orang biasa sehingga kamu itu tidak mengakui kakak kamu? Bentar, cukup. Ini siapa yang harus saya percaya? Pak. Omongan kamu atau kamu? Pak, saya tuh nggak berbohong. Saya ini anak tunggal, saya nggak punya saudara. Kalau Bapak nggak percaya, silakan Cukup. Bapak cek. Saya akan telepon bagian HRD untuk memastikan bahwasanya Vina dan Putri ini adalah saudara atau bukan. Pak, yang bersaudara ini loh, Pak. Halo Pak Romi, tolong bawa berkas-berkas karyawan di sini. Ya, terutama berkas-berkas biodata Bu Vina dan karyawan baru Putri. Segera, saya tunggu di parkiran mobil. Ya, makasih. Kamu harus ikut omonganku supaya rencana saya itu berhasil. Rencana apa? Nggak tahu, Pak. Ini Pak, adik saya itu memang durhaka Pak sama kakaknya Pak. Udah berani-beraninya tidak mengakui kakak kandungnya sendiri. Iya, Pak, parah kan, Pak? Oh ya, Ini data-data karyawan di sini, Pak. Ada apa, Pak? Pak, saya lanjut kerja dulu ya, Pak. kamu jangan pergi sampai masalah ini selesai. Biodata Sepia Dita Nelvina. Saudara kandung tidak ada. Orang tua tinggal ibu. Dan Putri ini siapa? Kalau kalian bilang dia itu adik laki-laki tersebut. Kan tadi udah dijelasin, Pak. Dia itu kakaknya, tapi ini adik kandungnya. Kalau saya tuh adik jauh, lebih ke saudara aja sih, Pak. Biodata Putri gimana? Saya baru mencetaknya, Pak. Ini, Pak. Nama lengkap Bebivki Basri Putri Miharta. Kebalik, Pak. Bebivki Putri Basri Miharta. Betul. Saudara kandung tidak ada. Orang tua lengkap, ada di Ngawi dan ada di Bondowoso. Betul? Iya. Terus laki-laki barusan siapa, Vina? Tolong jelaskan. Kenapa dia itu langsung kabur? Ikut tanya sama aku sih, Pak. Pak, Loh, Udah. dia itu bilang ngakunya dia itu adalah kakak kandung kamu. Jadi gini deh, Pak. Daripada ini semua salah paham dan berkelanjutan, nggak selesai-selesai. Ini masalahnya gimana sih? Saya ingin tahu masalahnya yang mana. Kakak kandung, adik sepupu. Orang itu suami saya, Pak. Suami kamu. Iya. Buat apa dia datang ke sini dan marah-marahin Putri? Iya, karena kalau ada wanita ini, itu bisa jadi saingan saya, Pak. Saingan saya di kantor ini untuk mendekatin Pak Ferry. Kan saya cuma butuh sama Pak Ferry, saya butuh kekayaan. Maksud kamu itu apa? Kamu udah bilang barusan sudah bersuami, tapi masih mau mendekati saya. Tujuan kamu untuk mau mengambil uang saya. Wah, gak bener kamu ya. Selama ini, aku mau muji kinerja kamu yang bagus. Tapi nggak taunya nyatanya kamu berpikiran picik seperti itu di belakang saya. Mulai sekarang kamu saya pecat. Ya ampun, Pak. Saya minta maaf, Pak. Ini cuma masalah sepele kan, Pak. Tolong, Pak, jangan. Ini bukan masalah sepele. Dia, suami kamu barusan sudah bikin keributan di kantor saya. Karena dia tiba-tiba datang ke sini, bukan karyawan di sini, bukan apa-apa di kantor ini, tiba-tiba dia datang dan marahin karyawan baru. Itu semua dari kamu kan? Udah, gak usah banyak ngomong. Beresin semua berkas-berkas kamu. Beresin semua milik kamu dan kamu pergi dari sini. Saya tidak mau memelihara orang sepicik kamu. Iya, Pak. Ini serius, Pak. Seharusnya kamu tahu malu jadi seorang wanita. Wanita adalah seorang sosok panutan bagi seorang anak nantinya. Kamu itu harus bangga menjadi seorang wanita. Bukan dengan cara seperti ini. Ini semua gara-gara kamu ya. Kamu jangan menyalahkan orang lain.
atas kesalahan kamu sendiri. Aduh, baru juga hari pertama udah dapat masalah aja. Aduh, jadi nggak tenang gini ya kerjaan aku. Tapi aku kan nggak salah. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Pak, sebelumnya saya minta maaf ya, Pak. Saya nggak tahu kalau Bapak itu sebenarnya atasan saya. Tukang ojek. Bukan. Pak Ojek, Pak Romi jangan gitu dong. saya izin balik ke ruangan saya, Pak Ojek. Pak Romi, Permisi. Pak, saya beneran nggak tahu. Saya pikir seorang bos itu biasanya udah tua, udah kakek-kakek gitu. Oh iya, itu aku. Bau tanah lagi ya? Enggak. Harum banget, Pak. Parfumnya wangi. Enggak ada bau-bau tanah kok. Tadi pagi saya sudah dibilang tukang ojek. Barusan saya sudah kakek-kakek, sudah tua bangka, Enggak, bau Pak. tanah. Bukan. Siapa sih Pak yang bilang kayak gitu? Biar saya pelototin nanti Pak, biar saya omelin. Siapa sih yang berani-beraninya bilang Pak Ferry itu kalau tua bangka? Ih, kurang ajar banget tuh orangnya. Kurang ajar? Iya Pak, nggak sopan Kamu Pak. ngatain kamu sendiri kurang ajar. Emangnya saya yang bilang Bapak tua bangka? Jangan pura-pura lupa ingatan deh. Pak. Apa-apa. Saya tuh lupa ingatan, tapi ingetnya cuma sama Bapak. Bercanda. Nih Pak, berkasnya saya kasih sama Bapak. Ini nggak jadi naik mobil kan Pak? Ya sudah, kalau begitu saya mau balik kerja dulu ya Pak. Bapak selamat beristirahat atau selamat bekerja atau selamat apapun itu deh Pak. Yang penting saya permisi. Sini. Saya masih belum selesai. Kamu itu harus ikut aku Kemana Pak? bertemu dengan klien. Aduh, Pak, ini hari pertama saya kerja Pak. Nanti kalau saya bikin kesalahan lagi gimana? Nanti Bapak marah. Kalau sama saya. kamu tidak berani mengambil keputusan atau mengambil suatu yang lebih penting, kapan kamu akan menjadi sukses? Ya sudah Pak, saya ikut. Mau berangkat sekarang Pak? Ya, Sudah, mari. mau gandeng tangan saya lagi? Gak usah Pak, kan udah ketemu sama Pak Ferry-nya. Nggak jadi diraba-raba gitu. Ya udah, kita jalan. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta.